Assalamualaikum Buya. Maaf, saya hamba Allah dari Depok ingin bertanya. Bagaimana aturannya dalam Islam jika anak laki-laki sudah menikah dan masih tinggal di rumah orang tua dengan segala fasilitas yang ada di rumah orang tua, dan itu menimbulkan cemburu sosial dengan anak perempuannya yang belum menikah dan seringkali terjadi pertengkaran dan yang lainnya. Bagaimana menyikapinya dan solusi terbaiknya? Mohon bantuan dan pencerahannya Buya. Terima kasih Buya. Bahasa kecemburuan sosial itu ya artinya dengki lah, gitu aja langsung, tetap poin ya, cemburu sosial. Kayaknya kalimatnya kok menjadi cemburu kan hal yang baik. Ya dengki lah, ngiri gitu aja. Baik, yang perlu kami cermati ini kakak adik. Semoga Anda yang bertanya ini bukan adik perempuannya tadi. Kalau Anda adik perempuannya berarti Anda dengki kepada kakak Anda. Kalau itu Anda, mohon maaf ini. Kalau yang bertanya itu adalah Anda, dan Anda adalah adik perempuan tadi, kebaca itu ada kedengkian. Tapi kalau Anda membaca rumah tangga seseorang, Anda adalah penolong insya Allah. Silakan Anda jadi siapa. Kalaupun Anda menjadi pendengki, bisa berobat hari ini. Akan bersama-sama berobat untuk sembuh. Jika Anda memandang orang lain, akan kami sampaikan. Baik, kalau seorang anak tinggal di ibunya, menggunakan fasilitas ayah ibundanya, apa yang disalahkan? Wong di rumah ayahnya dan ayahnya mengizinkan, ibunya mengizinkan. Kalau Anda sebagai adik perempuannya melihat kakak Anda menggunakan fasilitas ayah Anda, yang menggunakan siapa sih? Abang Anda sendiri, kok kenapa Anda pusing? Apakah Anda tidak boleh menggunakan fasilitas di situ? Hanya gara-gara menikah, jangan-jangan ada kedingan marah, mungkin istrinya kurang ini. Yang makai adalah abang Anda, seizin ayah Anda, seizin ibunda Anda. Kenapa Anda harus gelisah? Kalau itu Anda yang bertanya. Kalau Anda bukan bertanya, kenapa perempuan itu kok gelisah? Wong itu abangnya sendiri. Nah ini awal perebutan warisan, model-model semacam itu nanti. Kalau ayah ibunya meninggal dunia, sudah rebutan waris sama abangnya, sudah nggak penuh kasih. Apalagi abangnya sudah menikah, berarti kan sudah punya beban. Barangkali abangnya belum punya rumah, belum bisa beli rumah. Mestinya sebagai seorang adik penuh kasih dong. Ya Allah bang, belum punya rumah ya? Ya sudah tinggal di sinilah bang, nggak apa-apa. Mestinya begitu. Tapi dengan bahasa cemburu sosial, yang ngiri, nggak benar kan. Bahkan kalau seandainya tampak, misalnya ibunda dan ayah Anda kita membedakan, kakak kita sudah meninggal, yang sudah menikah, kemudian diberi fasilitas lebih di rumah kita, yang kita bersamanya, ya nggak boleh juga ngiri. Kenapa? Mungkin gilirannya nanti, sehingga kalau kita nikah, kita diberi seperti itu, kita belum nikah kok. Awas, hati-hati dengan kebusukan hati. Sampaikan, hei Anda yang bertanya, sampaikan pada wanita yang bersangkutan tadi. Jaga hatinya. Itu abangnya, khawatir ini adalah kerusakan hati. Kalau itu Anda, jangan sampai diteruskan penyakit semacam itu, abang Anda. Kalaupun ternyata ayah memberikan fasilitas lebih, ya karena dia sudah menikah. Punya kebutuhan. Apalagi laki-laki menikah, punya tanggung jawab, ngasih nafkah. Kok belum punya gaji? Ayah hanya memberi, alhamdulillah. Anda sebagai seorang anak perempuan, ya memang belum. Anda kalau anak perempuan menikah, suami Anda beri nafkah. Justru seharusnya Anda itu melihat. Kalau Anda melihat abang Anda kok belum mapan, Anda sedih, berpikir bagaimana membantu. Bukan masalah ngedengki, cemburu sosial. Itu kalau Anda, mohon maaf jika bukan Anda, nggak ada masalah. Yang penting saya sampaikan kepada yang bertanya. Seperti itu. Apa yang harus sampai gimana caranya? Caranya nata hati, caranya. Saya negur suami, negur abangnya pergi. Wah, di rumah bapaknya kenapa disuruh pergi? Dan bapaknya juga ridho. Bahkan kalau bapaknya tidak ridho dan sebagainya, justru Anda sebagai seorang adik, hibur abahnya. Abang belum mampu. Mungkin Anda jawab, abang mampu sebenarnya Bu ya, cuma dia malas. Baik, berarti kasihan dong abang, bukan dibenci. Abang sudah mampu, kenapa harus ngerepoti ayah membuat pendekatan? Bukan kita malah benci, bukan malah kita ngiri. Jangan mau kita dirusak oleh setan yang selalu mengadu domba. Kakak adik jadi musuhan. Ini muqaddimah nanti rebutan waris sudah di sini. Sehingga apa? Adik perempuan tadi sama iparnya sudah nggak tegur sapa. Sama abangnya sendiri sudah kalau ketemu melengos. Mana keindahan. Itu kan calon ahli neraka di dunianya, hidupnya panas menuju kepanasan di akhirat nanti. Tapi setelah mendengar suara ini, sampaikan kepada yang bersangkutan. Insya Allah jadi baik-baik. Dan bagi kakak kalau mendengar suara ini,
Ya tetap bagaimanapun juga sebagai seorang anak. Berusaha untuk mengurangi beban orang tua. Kalau sudah menikah khususnya. Ya mungkin cara hidupnya dirubah. Kalaupun mungkin secara rizki kita masih numpang. Tapi kita bisa tonjolkan pengabdian kita. Yang lebih kepada orang tua. Meringankan mungkin merapikan rumah, bersihkan rumah, jaga rumah segala macam. Pokoknya harus ada dong. Semangat, kiat, semangat untuk kita mengabdi kepada orang tua. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah.